Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Daily Vlog Claudia Selviana. Kali ini aktivitas aku rawat anak sakit, lanjut berangkat kerja. Jujur, ini aku sedih ya bun, karena anak aku itu dari pagi sampai habis maghrib itu sehat banget. Tiba-tiba banget di pukul 21.30 itu anak aku langsung demam tinggi. Dan aku cek lagi suhu tubuhnya, di pagi pukul setengah 8 masih demam. Akhirnya aku langsung bawa dia ke puskesmas terdekat. Oke, ini aku sedang dalam perjalanan menuju puskesmas. Dan sebelum lanjut ke videonya, aku mau salam sapa dulu untuk semua subscriber aku. Untuk kalian yang sering mampir nontonin video aku, bahkan teman-teman yang baru join masuk ke channel aku. Halo, salam kenal, aku ibu dua orang anak yang share kegiatan sehari-hari melalui channel YouTube ini. Aku berharap bunda-bunda dan teman-teman yang nonton enjoy ya. Ini sebelum masuk ke ruangan dokter, anak aku ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan. Oke, ini aku udah selesai diperiksa oleh dokter. Gejala apa yang dialami anak aku. Sekarang aku waktunya ke bagian farmasi untuk ambil obat anak aku yang sedang diracik. Alhamdulillah untuk obatnya sudah diserahkan sama aku. Dan ini anak aku udah selesai berobatnya. Lanjut lagi, selesai dari sini rencananya aku mau ajak anak aku makan biar dia bisa langsung minum obat. Sekarang baru pukul 9 pagi. Aku berharap tempat yang mau aku makan ini udah buka ya. Alhamdulillah tempatnya baru banget buka. Jadi aku sengaja bawa anak aku ke sini biar dia mau makan, karena prosesnya setelah ini dia akan minum obat. Ini adalah tempat makan kesukaan anak aku yang pastinya makanannya juga anak aku suka, agar anak aku makannya lahap dan proses aku kasih obatnya jadi lebih cepet. Nah, ini totalan pesanan makanan aku. Sekarang kami lagi nunggu. Sambil nunggu ini anak aku sampai ketiduran karena dia udah pusing banget. Alhamdulillah ini pesanan udah ready. Jadi aku juga mau buru-buru makan karena biar punya energi untuk ngerawat anak aku yang lagi sakit. Anak aku request untuk makan steak chicken di sini, dan ini Pak suami lagi bantu potong-potong steak chickennya biar anak aku mudah untuk makannya. Bismillahirrahmanirrahim. Waktunya aku makan. Bunda dan teman-teman semua juga jangan lupa makan ya. Oke, ini aku sambil makan mau sedikit cerita. Jadi kenapa anak aku itu ke puskesmas nggak perlu nunggu antri lama seperti biasanya, karena sudah dari pukul 1 pagi aku e-booking pendaftaran melalui aplikasi Cleansia. Bunda-bunda atau teman-teman yang ada di sini udah ada yang tahu aplikasi Cleansia atau belum? Kalau udah boleh komen ya. Menurut aku dengan perkembangan teknologi memudahkan hidup jadi lebih cepat. Menurut aku semenjak perkembangan teknologi banyak hal lain juga yang dibikin mudah dan cepat. Contohnya seperti pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang cukup pakai aplikasi, dana udah bisa cair. Beda halnya dengan dulu banget ya bun, yang kita harus datang ke kantor, ambil nomor antrian, antri berjam-jam. Dulu kalau mau belanja kita harus datang ke pusat perbelanjaan. Sekarang udah enak banget, cukup di rumah aja, atau kita lagi ngantor atau lagi kerja. Barang yang kita belanja melalui online itu sampai ke alamat yang kita tuju. Ini balik lagi ke videonya. Di sini anak aku udah selesai makan, langsung aja aku mau beri obat yang tadi dikasih dari puskesmas. Sebelum konsumsi obat, di sini anak aku minta makan ice cream cone dulu karena bilangnya dia udah lama nggak makan ice cream cone di sini. Ice cream cone-nya udah jadi, langsung aja aku mau nikmatin ice cream yang udah kami beli. Siapa bunda-bunda yang udah pernah makan ice cream di sini? Boleh komen ya. Masih nggak habis pikir ya harga es krimnya. Waktu itu pernah beli di Rp1.000, menurut aku itu udah murah banget. Tapi kalau sekarang aku beli di promo TikTok ini udah Rp2.000. Harga Rp2.000 tuh menurut aku murah banget ya, karena aku biasa beli es krim cone kayak gini berkisar antara 8 sampai Rp10.000. Jadi semenjak ada promo TikTok jadi lebih sering gunain voucher TikTok karena lumayan banget promonya, jadi bikin jajan kita tuh lebih hemat harganya. Oke, ini makan es krimnya udah hampir selesai. Sekarang lanjut mau kasih anak aku obat. Sebetulnya tadi waktu berobat dia dikasih obat demam, cuma aku salahnya bilangnya udah bisa minum
minum kaplet. Ternyata pas aku coba, anak aku nggak bisa nelen obat kaplet. Kebetulan tadi dapat obatnya 3 jenis, obat untuk mual dan pusing, obat demam dan vitamin. Nah, berhubung obat mualnya harus diminum 30 menit sebelum makan, jadi tadi di rumah aku udah sempet ngasih obat mualnya. Jadi yang aku bawa ke tempat makan hanya vitamin dan obat demam saja. Kebetulan ini dikonsumsi harus setelah makan. Oke, nggak apa-apa, setelah makan hanya minum konsumsi vitamin aja. Nanti selebihnya sampai di rumah baru diberikan obat demam sirup yang ada di rumah. Aku memang sengaja stok obat demam di rumah karena memang punya anak, bisa kapan saja demam terjadi. Jadi ya memang buat jaga-jaga. Ini kami sudah selesai makan, lanjut kami mau langsung pulang ke rumah karena sepertinya aku lihat perkembangan kesehatan anak aku itu mulai menurun, yang artinya aku ngerasa ini sepertinya belum baik-baik saja. Kondisi tubuh anak aku ini demamnya makin tinggi dan ini langsung aja di rumah aku mau kasih anak aku obat penurun demamnya agar anak aku cepat lekas sehat kembali biar dia bisa main lagi dan belajar lagi bersama teman-temannya di sekolah. Karena kebetulan hari ini anak aku izin tidak bersekolah, fokus agar dia bisa beristirahat agar badannya fit kembali. Alhamdulillah untuk obat demamnya sudah diminum untuk yang pertama kali. Sebetulnya dengan kondisi anak yang sedang seperti ini aku itu bingung banget bunda-bunda, karena pukul 1 siang ini aku tetap harus berangkat bekerja. Alasannya minggu ini memang aku sudah ambil jatah libur. Alhamdulillah aku sangat bersyukur suami aku bisa jaga anak aku hari ini. Videonya aku persingkat ya bunda-bunda. Jadi ini anak aku udah bangun dari tidurnya. Ini aku udah gantikan baju, mau aku beri makan agar dia bisa minum obat untuk yang kedua kalinya. Kali ini anak aku request minta makan bubur. Jadi ya udah ini aku siapkan bubur saji aja yang gampang saat setinggal makan. Karena aku udah bingung banget ya bunda-bunda, ini sudah masuk siang hari. Biasanya aku kalau lihat pedagang tukang bubur nasi, kalau nggak pagi ya malam hari. Sebelum makan buburnya, aku mau siapin dulu untuk obat mualnya karena ini harus diminum 30 menit sebelum makan. Oke, di sini sambil anak aku makan, aku mau sambil cerita ya bunda-bunda. Tadi aku infokan kalau hari ini suami aku bisa jaga anak aku karena alhamdulillahnya, enaknya, bersyukurnya suami aku itu bisa cari uang dengan waktu yang sangat fleksibel. Suamiku tidak terikat dengan perusahaan dan aku merasakan manfaatnya ketika ada momen seperti ini. Apapun itu aku sangat bersyukur. Di sini kami saling bekerja sama dengan baik, saling backup. Semoga bunda-bunda yang nonton video aku juga mempunyai pasangan yang sama, saling support, saling backup dan saling bekerja sama dengan baik. Ini aku mau suapin anak aku, ternyata anak akunya nggak mau, dia mau minta makan sendiri. Oke, ya udah aku turutin aja biar dia makan sendiri. Yang penting mau makan ya. Ini untuk kemasan buburnya sebetulnya dapat kerupuknya ya bunda-bunda. Cuma karena anak aku request nggak mau pakai kerupuk, jadi ya udah aku buatin buburnya aja. Ini sambil anak aku makan, aku mau siapin lagi obatnya. Karena untuk dosis minum obat demamnya itu sehari 3 kali. Ini alhamdulillahnya dalam keadaan sakit anak aku masih ada mau makan, makanya aku nggak terlalu khawatir banget. Khawatir aku tinggi itu kalau anak dalam keadaan sakit tiba-tiba dia juga udah nggak mau makan, itu rasanya aku pasti udah pusing banget. Kira-kira bunda-bunda yang ada di sini apa ada yang rasain hal yang sama? Boleh komen ya. Alhamdulillah udah selesai makannya. Ini aku mau lanjut kasih obat. Setelah itu aku minta untuk anak aku istirahat kembali. Karena setelah ini aku mau langsung rapi-rapi mempersiapkan diri untuk berangkat bekerja. Mohon maaf ya teman-teman semua. Jadi di video kali ini nggak ada adegan masak sama sekali karena memang kami fokus untuk kesehatan anak kami dulu. Karena di sini kami juga belum mampu untuk bayar art. Jadi ya udah kami berdua mutusin untuk hidup simple aja. Kalau lagi nggak sempet masak kita beli aja. Oke, ini anak aku udah istirahat kembali. Waktunya aku bersiap untuk berangkat kerja dan ini videonya aku persingkat. Aku sudah sampai di kerjaan dan sekarang waktunya aku make up dulu. Oke, sambil aku make up di sini temenin aku cerita ya bun. Sedikit penjelasan kenapa bekerja tapi belum mampu bayar art. Jadi memang bekerja di sini tujuannya untuk membantu finansial keluarga. Kami berdua masih berjuang sama-sama untuk merasa cukup. Aku doakan semoga kita semua dalam keadaan banyak rezeki yang melimpah, berkah, barokah ya. Amin ya robbal alamin. Oke deh, balik lagi di videonya. Di sini aku make up sambil ngobrol dengan rekan kerja aku. Seperti biasa ya bunda
bunda-bunda, di sini make upnya simple aja yang setiap hari aku lakuin biar kelihatan fresh dan seger gitu wajahnya. Untuk menutupi wajah aku yang layu karena kurang tidur diakibatkan anak aku yang demam jadi susah tidur. Jadi pekerja memang dituntut wajib banget profesional dengan keadaan mood apapun. Gak apa-apa ya bun, apapun yang kita lakukan tulus untuk keluarga, semoga menjadi ladang pahala untuk kami semua. Amin. Di sini aku tim yang gak pernah make up dari rumah, hanya pakai sunscreen aja. Karena kenapa? Karena mengendarai motor di siang hari itu kan panas banget. Jadi aku rasa make upnya tuh sia-sia karena nanti akan kena keringet. Khawatir make up luntur, jadi aku harus touch up lagi. Enak make up dari awal, jadi kelihatan lebih seger. Bener gitu gak sih bunda-bunda? Menurut aku make up di kerjaan tuh lumayan enak karena ruangan ber-AC. Jadi kalau ruangan ber-AC tuh kita nggak mudah keringetan. Hasil make upnya pun jadi lebih flawless dan tahan lama. Ini mumpung lagi ngomongin make up, ada yang ngerasain hal yang sama nggak ya semenjak perkembangan zaman ditambah lagi online market semakin banyak? Yang aku rasain brand make up tuh makin banyak bermunculan karena zaman aku gadis remaja itu brand make up tuh belum sebanyak sekarang. Jangankan make up ya, brand skincare aja sekarang semakin banyak. Menurut aku sekarang tuh makin bingung mau pakai yang mana, brand apa, karena kalau sekarang tuh lebih ke banyak FOMO-FOMOan gitu nggak sih bunda-bunda? Cuma balik lagi ya bun, karena di sini aku melihat finansial ekonomi, jadi aku sekarang pilih make up yang harganya bener-bener hemat-hemat banget, yang penting cocok dipakai. Dan untuk pemakaian skincare di sini aku nggak berani untuk ganti-ganti produk karena aku pernah jadi acne fighter, dimana itu nyembuhin jerawat tuh ternyata sesusah itu. Kalau nggak cocok sama produk skincare-nya, bukannya sembuh malah makin banyak. Menurut aku tuh rasanya lelah banget, jadi aku ada keinginan untuk ganti-ganti produk skincare mana yang sekiranya cocok untuk nyembuhin jerawat aku. Menurut aku itu makan waktu lama sampai akhirnya aku nemuin skincare yang cocok buat aku, dan ternyata nggak perlu mahal, skincare itu bener-bener bisa nyembuhin jerawat aku. Karena rasanya lega banget, udah bisa nemuin skincare yang cocok sama wajah ini, bisa nyembuhin dari jerawat yang menurut aku banyak banget. Dengan kejadian ini pastinya aku akan setia dengan skincare yang udah aku pakai bertahun-tahun. Gak terasa sambil cerita ini aku make upnya udah selesai aja. Final look, seger banget kan make upnya. Oke, ini aku mau taruh langsung untuk pouch make up aku di loker aku. Oke deh, kalau udah rapi kayak gini waktunya aku bersiap untuk kerja. Semangat banget aku ini. Pastinya seperti biasa sebelum standby aku mau cleaning dulu boot laptop aku bersihkan dari debu-debu yang menempel. Ini bersihin bootnya aku juga sambil berdoa untuk diberi kelancaran agar bisa jualan yang banyak hari ini. Amin ya robbal alamin. Ini aku udah hampir selesai bersihkan bootnya. Langsung aja aku menuju ke depan untuk segera standby. Ini terpantau ya bunda-bunda, toko belum ramai pengunjung, tapi bismillah aku positif terus agar bisa terus jualan. Oke, ini videonya aku persingkat. Sekarang waktunya jam istirahat. Berhubung ada yang lagi promo nih bunda, promo ulang tahun The Crepes, jadi beli 2 varian kita bayar hanya 30.000 aja. Oke, beli cemilannya udah, sekarang waktunya aku beli minum. Di sini aku beli americano yang lagi promo juga di TikTok. Semoga kopi ini bisa bikin mata aku tuh seger lagi ya bunda-bunda. Tadi beberapa rekan kerja aku juga ikut beli promo The Crepes karena kita memang mau istirahat bareng-bareng. Barusan aku make sure lagi ke mbak kopinya ya, karena aku lihat sedotan kecilnya itu lagi habis, jadi aku nggak ambil sedotan besar. Gak apa-apa deh, nanti paling kopinya aku pindahin ke tumbler stainless punya aku. Nah ini berhubung aku udah lapar banget karena tadi aku makan di Chicken tuh masih pagi banget, jadi ya udah aku mau makan The Crepes-nya duluan, nggak bareng sama anak-anak karena aku udah nggak tahan lapar. Ini aku sambil mindahin kopi americano aku ke tumbler stainless agar dingin dan es batunya tahan lama, karena ini rencananya mau aku bawa nanti istirahat bareng anak-anak. Oke deh, bismillahirrohmanirrohim, waktunya aku nikmatin The Crepes yang tadi udah aku beli. Oke deh, semoga aku kenyang ya, cuma makan The Crepes aja. Paling kalau kurang kenyang nanti aku mau pesan Indomie di tukang kopi langganan, karena rencananya memang aku dengan rekan kerja mau istirahat di sana. Menurut aku ini promonya lumayan banget ya, karena setahu aku harga The Crepes tuh hampir 25 ribuan. Ini aku makannya hati-hati banget ya bun, karena remahannya The Crepes tuh sering banget jatuh. Ini pas banget aku selesai makan The Crepes, teman-teman udah pada rapi untuk bersiap mau keluar toko. Ini sebelum jalan ke kopi langganan aku mau shoot wajah teman-teman aku dulu ya bun. Ternyata
sebentar, kan aku ada yang masih malu-malu gitu, aku videoin. Oke deh bunda-bunda dan teman-teman semua, ini aku mau langsung OTW menuju tukang kopi langganan. Karena langganan tukang kopi kami itu deket dari tempat kerjaan, jadi kami nggak bawa kendaraan, cukup jalan aja udah sampai. Iya kan, bener, kita udah sampai aja di tempat dimana kita mau istirahat. Berhubung aku belum terlalu kenyang, jadi di sini aku mau pesen Indomie goreng dulu. Pokoknya kalau istirahat di sini tuh, walaupun tempatnya sederhana, aku ngerasa nyaman banget. Karena apa? Berasa seperti lagi piknik gitu loh, duduk di atas rumput, lalu di bawah pohon rindang, yang anginnya tuh sepoi-sepoi, jadi berasa sejuk banget. Dijamin pasti kalau duduk di sini tuh nyaman banget. Gak terasa ya bunda-bunda, ini udah hampir di penghujung video. Terima kasih buat semuanya yang udah nemenin kegiatan aku hari ini. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa terus dukung aku ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.